Halo semua, balik lagi di channel Chance Planet. Video kali ini merupakan video lanjutan dari unboxing dan review singkat Samsung Galaxy Fit 3. Dan sekarang saya akan melakukan review setelah beberapa minggu pemakaian. Bagaimanakah hasilnya? Apakah memang sebagus itu? Jangan kemana-mana, simak terus video ini sampai selesai. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa review ini tidak akan terlalu detail. Saya hanya akan menekankan pengalaman saya menggunakan Samsung Galaxy Fit 3 selama beberapa minggu. Oke, langsung saja. Yang pertama, sangat mudah mengkoneksikan. Ketika saya membuka dan menyalakan Galaxy Fit 3, dayanya sudah terisi sebanyak 50%. Kemudian hal kedua yang saya lakukan adalah menghubungkannya ke smartphone. Dalam hal ini saya menggunakan Samsung Galaxy A54 dan saat saya pertama menyalakan Fit 3, HP saya secara otomatis langsung mendeteksi keberadaan Galaxy Fit 3. Dan yang saya lakukan tinggal mengkonfirmasinya. Saat itu hanya butuh waktu 60 detik untuk menyambungkan Fit 3 dengan HP saya. Setelah terhubung, software Galaxy Fit 3 harus diupdate selama beberapa saat. Kemudian tahap terakhir menginstal kedua aplikasi pendukungnya. Selesai. Pengalaman saya yang kedua, fitur anti airnya sangat jos. Ketika saya menggunakannya beberapa kali, saya sempat terkena hujan. Selain itu, ketika saya cuci tangan dan mandi, saya tetap menggunakannya dan hasilnya tidak terjadi masalah apapun. Layar 60 fps-nya tetap responsif dan ia tetap berfungsi dengan sangat-sangat baik. Kemudian yang ketiga, daya tahan yang baik. Ketika saya uji ketahanan baterainya, daya 50% terhubung terus-menerus dengan HP always on display off, auto brightness on, getaran notifikasi on, dan auto sinkronnya on. Daya 50% mampu bertahan selama 8 hari. Berikutnya, auto brightness-nya sangat responsif. Dimanapun saya berada, baik di tempat gelap atau terang, auto brightness-nya selalu terlihat pas di mata saya. Tapi kalau kalian sedang di bioskop dan merasa cahayanya masih terang, kalian bisa mengaktifkan mode bioskopnya. Kemudian fitur unggulan terakhir yang saya suka adanya tombol kamera. Jadi Samsung Galaxy Fit 3 ini bisa kalian jadikan sebagai tombol kamera jarak jauh. Caranya mudah, bila sudah terhubung tinggal swipe ke atas dan pilih tombol kamera. Tapi untuk catatan, fitur ini hanya tersedia untuk para pengguna HP Samsung. Oke, semua itu beberapa pengalaman positif saya. Sekarang kita beralih ke hal-hal negatif yang saya rasakan. Karena apapun yang ada di dunia ini tidak ada yang sempurna. Dan di sini saya akan menyampaikan kekurangan yang sangat fatal untuk fungsinya sebagai pengukur aktivitas kita. Langsung saja, yang pertama, akurasinya kurang tepat. Ketika menggunakannya saat berpergian, saya menyadari bahwa perhitungan langkahnya kurang tepat. Saat berada di dalam kendaraan, ketika terjadi guncangan di badan, ia akan langsung menghitung itu sebagai langkah kita. Padahal saat itu saya hanya sedang duduk saja. Alhasil, jumlah langkah saya bisa melonjak dengan sangat signifikan. Dan masalah itu akan berimbas ke perhitungan jumlah kalori yang dibakar. Tapi ketika saya turun dan berjalan, perhitungan langkahnya kembali normal. Kemudian pengalaman negatif kedua dan terakhir selama menggunakan Samsung Galaxy Fit 3 adalah pengukuran kadar oksigen dalam darah lagi-lagi tidak akurat. Hasil yang didapat dalam pengetesan bisa sangat jauh berbeda meski dilakukan di beberapa menit yang berdekatan. Kemudian hal itu juga terjadi pada pengukuran detak jantung dan tingkat stres. Intinya teman-teman, kalau ingin mendapat hasil lebih akurat, saya sarankan untuk melakukan pengecekan ke rumah sakit. Oke semua, jadi itu saja beberapa pengalaman saya selama menggunakan Samsung Galaxy Fit 3. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya.